Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita memulai kegiatan diskusi pada kali ini, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Debbie AUF, kemudian Libertinus Alanira Dewangga, Nita Pangestu Handayani, Sri Murdi Swasti, dan saya sendiri Muhammad David Firdausi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Indonesia bisa dan siap untuk menjadi poros maritim dunia. Baik, next, Mbak. Yang pertama, Indonesia adalah sebuah negara yang berwujud negara kepulauan. Faktanya, Indonesia memiliki lautan yang sangat luas dengan garis tepi pantai terpanjang kedua di dunia. Menurut Presiden Joko Widodo, pusat gravitasi, geoekonomi, dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit dan Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Next, Mbak. Kemudian, kaitan letak, luas, dan batas Indonesia dengan potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara, sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak secara astronomis berarti letak berdasarkan garis lintang dan bujur. Indonesia menjadi negara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, dan banyak penguapan sehingga kelembapan udara tinggi. Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia di antara persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik secara otomatis memberikan banyak potensi sumber daya ekonomi laut yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk masa depan bangsa dan tulang punggung pembangunan nasional. Namun, pemanfaatan potensi sumber daya laut secara optimal haruslah diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah potensi laut Indonesia. Yang pertama adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai penyerap limbah, penjaga intrusi air laut, dan penahan abrasi. Yang kedua adalah terumbu karang. Secara ekologis, terumbu karang ini memiliki fungsi sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, pelindung fisik pantai, tempat pemijahan, dan tempat mencari makan bagi berbagai biota laut. Yang ketiga adalah perikanan. Sumber daya perikanan laut di Indonesia disusun dalam kelompok-kelompok, yaitu pelagis besar, pelagis kecil, demersal, udang atau krustase, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengaruh klimatologi oseanografi terhadap aktivitas maritim. Contohnya yaitu perubahan iklim akan mempengaruhi kondisi perikanan di laut, musim dingin yang singkat dan hangat akan mempengaruhi produksi perikanan dan jumlah ikan. Perubahan iklim juga akan mempengaruhi potensi pariwisata di suatu wilayah. Selanjutnya adalah pengaruh geologi oseanografi terhadap aktivitas maritim. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Untuk pengaruhnya terhadap aktivitas maritim di Indonesia adalah Indonesia menjadi kaya akan barang tambang, karena di Indonesia banyak terdapat cekungan sedimen. Hal ini akan menjadikan tersedianya bahan tambang yang berlimpah bagi industri dan usaha tambang di laut. Terjadinya gempa di laut juga merupakan salah satu pengaruh yang ada dikarenakan letak Indonesia sendiri terletak di antara 3 lempeng utama di dunia, yang mana gempa akan terjadi apabila terjadinya tubuhkan antar lempeng utama. Hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan terhentinya aktivitas maritim yang ada.
Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengaruh meteorologi oseanografi terhadap aktivitas maritim. Faktor yang menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan adalah keadaan angin pada saat dilakukannya operasi penangkapan ikan. Perubahan cuaca dan iklim telah mempengaruhi nelayan untuk mengubah waktu dan daerah penangkapan ikannya, sehingga secara keseluruhan akan mengubah jumlah upaya penangkapan ikan. Apakah Indonesia bisa dan siap untuk menjadi poros maritim dunia? Poros maritim dunia sendiri adalah sebuah agenda atau program pembangunan Indonesia yang diserukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 silam. Pada pemaparannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 pilar utama, yaitu 1. Membangun kembali budaya maritim. 2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pembangunan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. 3. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. 4. Mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Yang selanjutnya yaitu Indonesia memiliki potensi besar dan menjadi poros maritim dunia, mengingat Indonesia berada di daerah ekuator antara dua benua Asia dan Australia, antara dua samudra Pasifik dan Hindia, serta negara-negara Asia Tenggara. Indonesia berpotensi menjadi poros maritim dunia berdasarkan sumber daya laut karena laut tidak hanya menghasilkan ikan, namun juga menghasilkan sumber daya tambang yang ada di dasar laut. Data Food and Agriculture Organization di 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah Cina dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Next. Berdasarkan analisis para pakar, ditaksir sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Ini berarti posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Karena itulah Indonesia berupaya menjadi poros maritim dunia. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang terakhir, ini ada tantangan yang harus dihadapi dalam pembentukan poros maritim dunia di Indonesia. Selain potensi-potensi yang telah dipaparkan tadi, ada 4 tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama adalah penguasaan teknologi untuk membangun kekuatan laut. Kemudian ada tantangan kelembagaan dan organisasi yang dapat mengatasi keterbatasan anggaran serta infrastruktur kapal survei. Selanjutnya, ada tantangan koordinasi kegiatan survei berupa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Badan Informasi Geospasial, dan BPTP. Kemudian yang terakhir, ada tantangan hidrografi data management. Next. Saya kembalikan ke moderator. Sekian kegiatan presentasi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu, saya tutup saja kegiatan presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.